Selamat pagi, shalom untuk semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita boleh masuk di bulan yang ke-6 di tahun 2020 ini. Dan kita ada di minggu pertama, kita sudah mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Menyatukan hati kita sekalipun kita belum berkumpul bersama. Tetapi di waktu yang sama dan dengan hati yang sehati untuk menyembah Tuhan, kita agungkan Tuhan kita hari ini dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, di tempat tinggalnya masing-masing, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita satukan hati untuk agungkan Dia. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dia menerima setiap pujian penyembahan yang keluar dari hati kita semua dengan penuh ketulusan untuk menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ambil waktu untuk merenungkan kasih setia Tuhan yang begitu indah. Kasih-Nya yang sempurna, kesetiaan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setia itulah yang memimpin kita, yang memberkati kita, dan kita nikmati setiap hari. Patutlah kita bersyukur dalam segala keadaan. Sekarang kita ada dalam keadaan-keadaan yang sulit, tetapi kita percaya Roh Allah bersama dengan kita. Dia tetap setia, Dia memelihara kita, dan kita tetap tenang di dalam perlindungannya. Haleluya. Mari kita merenungkan kasih-Nya dengan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Selalu baru rahmat-Nya setiap hari, besar kesetiaan Tuhan. Kami nyanyikan pujian ini dari hati kami yang terdalam ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah ungkapan hati setiap umat-Mu hari ini yang mengarahkan hati untuk menyembah Tuhan. Setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setiamu, oh Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan.
setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita semua untuk berdiri. Mari dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih setia Tuhan kami selalu nikmati setiap hari. Tidak berkesudahan kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada karena kesetiaan Tuhan menuntun, memelihara, menjaga kami. Tuhan, saat ini kami satukan hati kami arahkan untuk menyembah Tuhan. Kami hari ini ada di rumah kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing. Kami percaya Tuhan melihat setiap hati, Tuhan melihat setiap pribadi, Tuhan melihat setiap keluarga yang hari ini berkumpul bersahati untuk menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua ya Bapa. Tuhan memberkati ibadah dari awal sampai selesai, semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami buka ibadah kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Dan kita menyanyikan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 87 yang berjudul Berkat yang Tentu Tuhan Memberi. Kita nyanyikan pujian ini dan persembahan kita berikan. Dan kita percaya Tuhan selalu memberkati kita. Dan kita selalu memiliki damai sejahtera untuk mengiring Tuhan sepanjang hidup kita, menantikan janji kedatangannya yang kedua kali, kita mengalami pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini dan persembahan kita berikan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Puji Tuhan, kiranya melalui pujian ini kita semua diberkati. Baik, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat GKI Mazmur Temindung Samarinda, Bapak Pendeta Alfius Thomas MTH. Kita persiapkan hati kita, diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan kita mau tetap setia melayani Tuhan, setia mengiring Tuhan, sampai kita menerima mahkota kemuliaan. Haleluya. Biarlah melalui firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini, kita semakin semangat, semakin berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang begitu baik kepada kita. Tuhan, ini lagu pujian berasal dari hati kami. Jadi komitmen kami Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi, katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Jemaat Tuhan, siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Alfius Thomas MTH, disilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami datang kepadamu Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan.
Oleh sebab itu, Tuhan layakkan kami, kuduskan kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami pelajari bersama tidak berlalu begitu saja, tapi kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tentu kita bersyukur juga karena ini merupakan minggu pertama di bulan Juni. Tidak terasa sudah bulan 6 dan kita ada di pertengahan tahun 2020. Walaupun di tengah situasi pandemi virus corona yang menghalangi kita untuk datang beribadah, berkumpul di gereja, tapi kita bersyukur karena dengan media sosial yang berkembang dengan luar biasa cepat, tidak membatasi kita juga untuk bersekutu di rumah kita masing-masing. Dan ada yang katakan bahwa di rumah kita masing-masing ada mimbar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan di dalam segala hal yang kita hadapi dan lewati dalam kehidupan ini. Kita boleh bersama-sama pada bulan Mei yang telah berlalu untuk belajar firman Tuhan tentang kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib. Kita boleh belajar firman Tuhan ini, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus melihat bahwa di tengah situasi yang kita alami, yang kita hadapi dengan virus corona yang begitu cepat menyebar, kita percaya akan kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib. Itu pasti akan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga setiap jemaat Tuhan diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melihat bahwa di balik segala yang terjadi ada dalam rencana Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita tidak tawar hati, kita tidak patah semangat, sebab kita percaya Tuhan yang kita sembah akan selalu menyatakan kuasanya, dan karena Dia akan selalu menyertai kita untuk memberkati kita, untuk memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dan kita percaya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, itu menjelaskan bagaimana Tuhan memberikan kuasa kepada para murid untuk menjalani kehidupan, dan mereka dengan luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan pada bulan Juni ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Second Coming of Christ. Sama-sama dengan saya, Second Coming of Christ. Ya, apa artinya? Mungkin ada yang sudah mengerti, maksudnya adalah tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu yang akan menjadi perenungan kita. Bagaimana kita akan belajar tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, karena kita tahu bahwa Tuhan akan datang kedua kali, datang ke dunia ini untuk menjemput saleh-salehnya. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum lebih jauh kita baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Puji Tuhan untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Jika kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, ini menjelaskan ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lalu tiba-tiba dijelaskan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan mereka, dan mereka menatap Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga. Tetapi firman Tuhan menjelaskan ada 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Saya coba mencari tahu tentang 2 orang yang berpakaian putih. Memang dijelaskan dalam beberapa tafsiran, menjelaskan bahwa ini adalah malaikat Tuhan. Dan dijelaskan bahwa malaikat Tuhan yang datang berjumpa kepada para murid dan mengatakan bahwa seperti kamu melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, demikian juga kamu akan melihat Dia akan turun
datang untuk kedua kali. Dan ini sebuah kebenaran yang harus kita pegang kuat. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga disaksikan oleh para murid, maka ketika dia turun dari sorga, dia datang untuk kedua kalinya, maka para murid yang adalah kita sebagai orang percaya akan menyaksikan dia datang untuk kedua kalinya. Dan tentunya ini merupakan sebuah sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk apa kita belajar tentang second coming of Christ? Untuk apa kita belajar tentang kedatangan Kristus yang kedua kali? Mungkin waktu kita masih SD, kita masih anak-anak, atau ya dari zaman dulu kita sudah dengar Kristus akan datang untuk kedua kali. Tetapi toh sampai hari ini Tuhan tidak datang. Apa yang kita dengar tidak terjadi. Tetapi ini yang dijelaskan bahwa untuk apa sih sebenarnya kita belajar tentang kedatangan Kristus kedua kali? Kita mau menjelaskan bahwa kita ingin agar kita benar-benar selalu siap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36. Saya baca ayat ini untuk kita. Injil Matius 24 ayat 36 firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Injil Matius dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan dijelaskan bahwa malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Dijelaskan hanya Bapa sendiri. Nah, dari ayat ini yang baru kita baca dalam Matius 24 ayat 36, ini banyak yang mengatakan kalau begitu berarti Tuhan tidak tahu dia akan datang ke dunia. Karena dikatakan anak pun tidak. Memang kalau kita mendalami tafsirannya, akhirnya kita akan menemukan bahwa kalau Tuhan Yesus katakan bicara tentang status anak, itu bukan berarti dia tidak mengetahui. Makanya di dalam Injil Yohanes, coba bandingkan Injil Yohanes 10 ayat 30. Dia di sana dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, apakah dia tidak tahu? Karena ayat ini berkata, anak pun tidak tahu. Nah, saya mau jelaskan bahwa ini penjelasan tentang Tuhan Yesus menunjukkan status sebagai anak Daud. Sampaikan tentang statusnya, datang ke dunia sebagai anak. Dia tidak mengetahui kapan dunia akan berakhir. Tetapi kalau dia sebagai Tuhan, dia mengetahui. Makanya dijelaskan bahwa sebagai anak tidak mengetahui kapan hari kiamat. Tetapi waktu dia di posisi sebagai Tuhan, dia tahu. Nah, apa bedanya status? Bicara tentang status, berarti status adalah strata. Sehingga dijelaskan bahwa dia datang ke dunia hanya tahu bahwa dia akan mati dan akan menjadi jaminan untuk keselamatan, berikan jaminan keselamatan. Tetapi dijelaskan bahwa tentang hari kiamat, tentang kedatangan kedua kali, dia tidak menjelaskan. Makanya kalau Tuhan Yesus katakan, malaikat-malaikat tidak tahu, aku pun tidak tahu, dan Bapa sendiri yang tahu. Ini baru kalimat yang benar. Tapi kalau dia katakan tentang status, anak pun tidak. Berarti ini menjelaskan bahwa bukan Tuhan Yesus tidak mengetahui segala sesuatu, tetapi dalam status sebagai anak, dia tidak mengetahui. Tetapi dengan status sebagai Tuhan, dia maha tahu. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini tujuan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, agar kita benar-benar dapat mempersiapkan diri kapanpun Tuhan datang. Itu tujuan kita secara umum. Lalu untuk tujuan kita secara khusus, kenapa kita perlu belajar second coming of Christ, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Ini agar kita bersungguh-sungguh dalam iman dan tidak goyah walaupun banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Seperti pada saat ini kita alami pandemi virus corona. Kenapa kita mau belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Karena kita tahu bahwa
Ada begitu banyak tanda-tanda yang akan kita lihat kedatangan Kristus kedua kali. Sehingga di firman Tuhan dijelaskan bahwa tanda-tanda ini yang akan menyertai kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita mau supaya kita harus senantiasa lebih bersungguh-sungguh dalam iman kita. Saya merenungkan bahwa kalau selama ini kita hanya ibadah di rumah, tidak datang ke gereja, bagaimana? Apakah kita sudah sungguh-sungguh di rumah dalam ibadah? Lalu kalau kita datang ke gereja, apakah kita lagi bersungguh-sungguh? Apakah kita akan bersungguh-sungguh lagi? Atau seperti biasa saja? Firman Tuhan katakan bahwa mari kita datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dengan kesungguhan kita, dengan hati, ada begitu banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam jalani kehidupan kita. Nah, inilah tujuan kita secara khusus, agar kita benar-benar dapat lebih bersungguh-sungguh dalam iman kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan, iman kita tidak goyah di tengah tantangan yang kita alami, di tengah pergumulan yang kita hadapi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Kenapa Tuhan Yesus datang untuk kedua kali? Second coming of Christ. Yang pertama, Dia datang untuk menjemput kita. Dia datang untuk menjemput Anda dan saya. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, catat baik di sini, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dijelaskan bahwa aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalimat ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk membawa kita. Makanya yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus datang kedua kali? Untuk menjemput kita sebagai anak-anak Tuhan. Kata ayat ini, aku akan kembali dan membawa kamu. Saya coba pelajari kata membawa. Ini dari bahasa aslinya dijelaskan tentang paralambano, yang artinya untuk mengambil atau untuk menerima, mengakui. Jadi Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Dikatakan untuk mengambil kita. Dikatakan untuk menerima kita masuk dalam kerajaan surga, untuk mengakui kita sebagai anak-anaknya. Dalam perenungan saya berpikir bahwa kalau Tuhan datang membawa kita, Dia datang mengambil kita, Dia datang menerima kita, Dia datang untuk mengakui kita. Pertanyaannya, apakah saya layak untuk Tuhan bawa? Apakah saya layak untuk Tuhan terima? Apakah saya layak untuk diakui dengan kehidupan saya? Tentu ada begitu banyak hal yang menjadi persoalan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kalau kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia datang mengambil kita, Dia datang agar kita dapat diterima, Dia datang untuk kita diakui. Kenapa? Karena dunia ini akan menuju yang namanya kehancuran. Dan kita tidak bisa bertahan di dunia ini, karena dunia ini hanyalah tempat sementara. Sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa tempat yang kekal di rumah Bapakku. Sehingga seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari akan hal ini. Bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia datang menjemput kita. Untuk membawa kita dalam persekutuan bersama dengannya. Untuk menerima kita yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Untuk mengakui kita yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan.
tetapi dia mau menerima kita. Karena dia tahu bahwa dengan cara ini kita dapat kepastian akan keselamatan. Kita mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, bukan merupakan sebuah hal yang menakutkan bagi kita, tetapi seharusnya menjadi sebuah hal yang memberikan kita sukacita. Karena kita akan bersama-sama untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus datang? Mengapa Tuhan Yesus datang untuk kedua kali? Yang pertama, untuk menjemput kita. Yang kedua, untuk menganugerahkan keselamatan. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Saya baca firman Tuhan ini untuk kita. Firman Tuhan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ayat ini menjelaskan bahwa Kristus datang kedua kali. Bukan lagi untuk menanggung dosa seperti yang pertama dia lakukan. Tetapi dijelaskan bahwa dia datang untuk memberikan keselamatan. Menganugerahkan keselamatan bagi kita, orang yang menantikan dia. Ketika dia datang kedua kali, merupakan sebuah anugerah, keselamatan yang dia bawa kepada kita untuk menjalani kehidupan kita bersama-sama dengannya. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menantikan dia? Atau kita hidup semaunya kita? Atau kita tidak peduli lagi dengan dia? Seharusnya kata ini yang muncul. Totalitas. Hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Totalitas hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Karena hanya dia yang menganugerahkan keselamatan bagi kita sebagai anak-anaknya. Dia jaminan kekal buat Anda dan saya. Sehingga di tengah begitu banyak hal yang kita hadapi, tantangan yang kita alami, kita percaya bahwa ketika Kristus datang kedua kali, dia akan datang untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita. Walaupun di dunia ini kita alami begitu banyak hal yang berat, tantangan yang berat, tapi ingatlah bahwa dunia ini hanya tempat kita sementara. Sebab di sorga ada jaminan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita. Amin. Keselamatan yang tidak bisa dunia berikan, tapi Tuhan bisa memberikan keselamatan itu. Sehingga untuk itulah Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, untuk memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Dan yang terakhir, untuk apa Tuhan Yesus datang kedua kali? Yang pertama, untuk menjemput kita. Dan yang kedua, untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita. Dan yang terakhir, untuk memerintah sebagai raja. Dalam kitab Wahyu, pasal 11 ayat 15, saya baca firman Tuhan ini. Dalam kitab Wahyu 11 ayat 15, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Ini kebenaran yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia datang untuk memerintah sebagai raja. Sebab dia adalah raja di atas segala raja. Sehingga dia layak kita agungkan, dia layak kita sembah, dia layak kita tinggikan. Sehingga seharusnya kita mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia datang untuk memerintah sebagai raja. Dan tentu kita sangat senang kalau Tuhan memerintah atas dunia ini. Saya coba bayangkan bahwa orang yang kita anggap anak Tuhan, kalau memerintah di pemerintahan kita Indonesia, kita bangga nggak? Bangga sekali. Apalagi kalau Tuhan sendiri yang memerintah di Indonesia. Betapa bangganya kita. Karena segala sesuatu yang baik tentunya akan terjadi. Oleh sebab itu, firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, dia datang untuk memerintah sebagai raja.
Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan melihat bahwa kita harus benar-benar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab hanya Dia Raja di atas segala raja. Kita harus menyembah Dia dengan kesungguhan hati. Sehingga bagaimana kita katakan bahwa kita punya tujuan untuk belajar tentang second coming of Christ. Agar kita sungguh-sungguh lagi dalam iman kita. Kita sungguh-sungguh lagi menyembah Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Mari kita terus siap sedia menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia akan datang menjemput kita. Dia akan datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Dia akan datang dan untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan Dia akan datang untuk memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman kita, bahwa kita percaya akan Tuhan Yesus yang kita sembah. Kita percaya bahwa Dia yang akan berkuasa, yang akan memerintah, dan akan datang ke dunia untuk menjemput kita. Dia akan datang ke dunia untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita. Dia akan datang ke dunia untuk memerintah sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan dalam beberapa waktu ke depan, minggu-minggu ke depan. Mari kita siapkan diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Second coming of Christ. Agar kita terus dipersiapkan untuk selalu siap sedia dalam menjalani kehidupan. Agar apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita tidak goyah. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab kita percaya di dalam Tuhan ada jaminan kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, yang memberikan kepastian di dalam kehidupan ini. Dan terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dan sungguh kami bersyukur karena kami diteguhkan bahwa ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, datang untuk menjemput kami sebagai anak-anak-Mu, datang untuk menganugerahkan keselamatan bagi kami, datang untuk memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya. Berikan kami kekuatan kemampuan Bapa, agar kami sebagai anak-anak Tuhan selalu siap sedia kapanpun Tuhan datang. Merupakan sebuah sukacita bagi kami untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hamba sudah berhenti menjelaskan firman-Mu ini Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami, meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami Bapa, agar kami dapat hidup menyenangkan hati Tuhan, kami dapat menjadi pelaku kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama untuk makan dan minum dari perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan. Kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh lebih lagi di dalam Tuhan, dan bagaimana kita membawa kehidupan kita dekat kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk menikmati perjamuan kudus. Dan sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita datang berserah kepada Tuhan, kita datang menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing. Kita datang kepada Tuhan. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan, agar Tuhan melayakkan kita, Tuhan menguduskan kita, sehingga dalam perjamuan kudus yang akan kita laksanakan, bukan hanya sebuah hal yang kita laksanakan rutinitas, tapi ini benar-benar sebuah perjamuan di mana kita boleh menikmati akan anugerah Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sungguh-sungguh dapat memberi diri yang terbaik untuk Tuhan. Dan mari kita juga datang kepada Tuhan, berdoa agar Tuhan meneguhkan iman kita. Iman kita sungguh diteguhkan oleh Tuhan. Dan kita juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan.
Haleluya. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan dari NKI nomor 49. Di sana dikatakan bahwa nyawa diberikan bagimu. Mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian ini dengan doa kita, bahwa kita percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah buat di kayu salib sangat sempurna dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini, nyawaku diberikan, darahku tercurah. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Kau dapat dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu. Apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu. Apa kau beri padaku? Rumahku ditinggal dan tahta kemuliaan. Ku masuk dunia gelap, bertandang sendirian. Ku tinggalkan semua bagimu. Apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu. Apa kau beri padaku? Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami menaikkan pujian dan syukur kami buat karya Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terlebih kami boleh bersama pada kesempatan ini untuk memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan pada saat ini Bapa, kami akan bersama-sama untuk makan dan minum dari perjamuan kudus. Kami terlebih datang kepada Tuhan. Tuhan teguhkan iman kami, kepastian keselamatan yang telah kami miliki, agar dalam menjalani kehidupan ini kami senantiasa melihat bahwa sungguh kami telah mendapat kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Bapa, biarlah Tuhan mengampuni kami, mungkin ada pelanggaran yang telah kami lakukan Bapa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan layakkan kami Bapa, agar perjamuan kudus yang kami laksanakan pada hari ini benar-benar itu menjadi sebuah sakramen di mana kami menikmati akan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau berdoa Bapa,
Biarlah dalam hidup kami selalu ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami juga berdoa Bapa, biarlah Tuhan memampukan kami sehingga dalam hati dan pikiran kami semua yang kami rencanakan, semua yang kami harapkan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk makan dan minum dari perjamuan kudus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk makan dan minum dari perjamuan kudus. Namun sebelumnya saya ingin membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan bahwa sesungguhnya pengorbanan Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang sangat-sangat kita agungkan, karena dengan pengorbanan ini memberikan kita kepastian akan kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Dan seharusnya kita juga terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak bisa membalas apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup ini, selain terus kita menghargai dan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, ya, jika ada perjamuan kudus yang telah dibagikan, kami persilakan untuk bisa bersama-sama dengan kami untuk makan dan minum dari perjamuan kudus. Namun jika mungkin Bapak Ibu tidak menerima roti dan anggur, mungkin ada yang bisa ambil roti dan anggur di rumah, ya, atau roti yang biasa, minuman yang biasa. Kita ingin benar-benar dalam kesempatan ini untuk bersama-sama memperingati kematian Kristus bagi kita. Oleh sebab itu, kami persilakan kita berdiri semua. Kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus. Mari kita ambil roti. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita ambil waktu berdoa masing-masing. Kita datang menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, biarlah benar-benar dalam kesempatan ini kita mengingat kembali akan pengorbanan Kristus. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia alami penderitaan yang luar biasa di kayu salib agar kita semua diselamatkan. Dan kita juga percaya bahwa keselamatan yang diberikan menjadi jaminan kepastian akan kehidupan kita bersama dengan Tuhan.
Mungkin ada pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan dalam menjalani kehidupan. Jika ada yang sakit, berdoa, minta Tuhan melawat kita, dimanapun kita berada pada saat ini. Percayalah akan kuasa Tuhan. Kita naikkan pujian, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Menjadi doa kita, bahwa hanya dengan kuasa Tuhan kita dimampukan dalam menjalani kehidupan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan, perbuatannya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kami boleh sehidangan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Dan kami percaya bahwa melalui perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan sungguh kami tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih Tuhan selain terus memberi hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, biarlah melalui sakramen perjamuan kudus yang telah kami laksanakan, hamba berdoa, biarlah Tuhan akan menjamah setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Bapa, yang menonton siaran ini Tuhan, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, yang punya masalah, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, di dalam nama Yesus Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi mereka. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa, biarlah apapun yang kami rencanakan dalam hidup ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kami boleh bersama-sama untuk menikmati perjamuan kudus, dan biarlah kami senantiasa juga dapat memberi hidup kami yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, ingatlah kebenaran firman Tuhan bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu wajib memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah pada kesempatan hari ini. Dan saya selaku Gembala Sidang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti siaran online di Gereja GKI Mazmur Temindung. Dan saya menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu ke depan kita masih terus akan berusaha agar kita boleh bersama-sama berkumpul di gereja untuk melaksanakan ibadah. Namun jika situasi masih belum kondusif, kita juga akan terus melaksanakan ibadah online seperti ini. Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita terus berserah kepada Tuhan. Dan tetap semangat jalani minggu ini, beri yang terbaik untuk Tuhan.
ya senantiasa juga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita seperti biasa, dan terus jaga kesehatan, jaga keluarga, agar apapun yang kita kerjakan, Tuhan senantiasa kita agungkan dan muliakan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini, dan saya persilakan kita berdiri, kita akan memuji Tuhan, pujian karena salibmu ku hidup. Mari kita naikkan pujian ini dengan doa kita bahwa karena salib Tuhan kita dapat menikmati akan keselamatan yang Tuhan berikan, akan kehidupan yang Tuhan berikan. Kita naikkan pujian ini, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, Mari kita berdoa, saya bawa kita dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami datang menaikkan pujian dan syukur kami, Tuhan yang telah memberkati kami dalam persekutuan ibadah pada hari ini. Dan biarlah Bapa, apa yang telah kami lakukan di dalam penyembahan kami pada hari ini, puji-pujian, doa kebenaran firman Tuhan, perjamuan kudus yang telah kami laksanakan juga pada hari ini, biarlah semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap pribadi kami tanpa terkecuali, kami dilawat oleh Tuhan, kami dapat menikmati akan anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami juga mau berdoa Bapa, Tuhan memberkati kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan selalu, kami terus dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami juga mau berdoa dengan situasi pandemi virus corona sampai hari ini menjadi pergumulan kami. Tuhan juga akan menolong dan memberkati agar benar-benar virus ini dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga senantiasa sebagai anak Tuhan boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Bapa untuk mereka yang sudah terinfeksi virus ini, dimanapun mereka berada. Kami datang menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami satukan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Mereka juga boleh mendapat kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, biarlah rantai virus, pandemi virus corona ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah dapat hilang. Dan kami juga berserahkan dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan saja dinyatakan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa
Biarlah Tuhan juga akan senantiasa menolong kami. Kami rindu untuk bersama-sama lagi dalam ibadah di gereja, tetapi kami masih harus bergumul dengan virus ini ya Tuhan. Tuhan juga akan memberkati, agar suatu hari di hari yang akan datang, kami juga boleh bersama-sama kembali berkumpul di gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa, walaupun di tengah situasi ini, biarlah iman kami tidak goyah di dalam Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga senantiasa terus berjaga-jaga. Kami tidak tahu kapan waktu Tuhan datang ke dunia ini. Tapi kami berdoa, biarlah Tuhan teguhkan iman kami, pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan biarlah segala berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Setiap pergumulan kami datang menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, demikian ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.